Assalamualaikum Rima. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Barusan kegiatannya apa di pondok? Ngaji. Haji. Tadi sebelum dari kamar kegiatannya Tidur. tidur. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah, alhamdulillah ya. Gimana aktivitasnya hari ini? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Gak ada kendala ya? Nggak ada kendala. Oke. Tadi dari kamar ke sini ada yang bertanya nggak mau ngapain atau mau kemana? Ada. Siapa? Rini. Rini. Gimana katanya? Rini mau kemana? Terus sama Rima dijawabnya gimana? Mau ke bawah. Dijelasin mau kemana, mau ngapain? Gimana katanya? Allah. Oh gitu aja. Nggak dijelasin mau ngapain? Enggak. Oke, baik. Nah, sebelumnya udah tahu belum nama siapa? Udah ya. Perlu perkenalan lagi nggak? Nggak perlu ya. Pakaiannya sudah rapi ya berarti ya. Udah setelan pakaian pondok. Sudah ya. Oke, baik. Sebelumnya gak perlu takut ya. Gak perlu takut karena di sini kita akan melaksanakan sesi konseling. Ya, sebelumnya udah pernah tahu belum sesi konseling itu apa? Belum pernah dengar. Oke, baik. Sebelumnya Azena izin menjelaskan dulu ya. Bahwasanya sesi konseling ini adalah sebuah layanan yang mana membantu siapapun, mau itu dari seorang pelajar, mahasiswa ataupun orang dewasa, itu membantu melayani masalah yang dihadapinya. Masalah apa aja, masalah apapun itu. Termasuk Rima di sini ya. Jadi membantu melayani masalah yang sedang Rima alami nantinya. Kita jelaskan di sini, kita ceritakan di sini sesi konseling. Seperti itu ya. Oke, baik. Sebelumnya di sini ada asas kerahasiaan. Nah, jadi Rima gak usah khawatir ketika nanti Rima contohnya tidak mau orang lain tahu, jangan khawatir karena di sini ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaannya apa? Asas kerahasiaannya nanti tanyakan, gitu ya. Nah, sebelumnya Rima, kalau boleh tahu siapa aja nih yang boleh tahu masalah ini? Paling teman dekat. Teman dekat, terus siapa aja? Azena. Teman dekatnya siapa? Rini. Oke, baik. Jadi yang boleh tahu itu hanya Azena sama teman dekatnya Rima aja. Oke, baik. Nah, supaya akrab ya, nanti kedepannya kita jawabnya nanti AA ke Rima, jawabnya Anda ya, bilangnya Anda, dan Rima ke AA boleh bilang AA, bilang kakak juga boleh ya, supaya lebih dominan ketika pelaksanaan sesi konseling. Siap? Oke, baik. Nah, sebelumnya AA izin merekam ya, izin merekam untuk menjadi dokumentasi pada sesi konseling pertama ini ya, supaya nanti ketika ditanyakan oleh salah satunya oleh pihak pondok di sini ada buktinya, seperti itu ya. Oke, baik, boleh direkam? Boleh. Nah, sebelumnya juga udah menerima intake infom dari Rima gitu ya. Nanti lihat sambil nanti kalau misalkan ada yang perlu dicatat, catat. Oke, baik. Sebelumnya untuk sesi konseling itu ada 3 sesi ya, ada 3 pertemuan. Paling mentok ada 4 pertemuan. Nah, di sesi pertama itu menjelaskan terkait masalah yang dialami itu apa gitu ya. Nah, ceritakan saja semuanya, ceritakan masalah-masalah yang Rima alami gitu ya. Nanti di sesi kedua langsung pelaksanaan teknik penyelesaian masalahnya seperti apa gitu ya.
Nah, sesi ketiga adalah masih menjelaskan tekniknya, teknik permasalahannya, tapi sudah menuju ke penyelesaian seperti itu ya. Nah, udah siap untuk sesi konseling hari ini? Siap ya. Oke, kalau udah sedia sesi konseling yang pertama, nah, mau nanya nih, jika ada, tadi kan udah nanya ya teman dekat ya, jika contohnya ada orang tua atau ada orang tua dari pondok yang menanyakan tentang hal ini, apakah harus diberitahu atau gimana, atau dirahasiakan? Ya, saya. Dirahasiakan saja ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu, Rima untuk pelaksanaan sesi konseling ini secara sukarela, tidak ada paksaan, tidak ya, secara sukarela ingin menyelesaikan masalah Rima. Oke, baik. Nah, kalau seperti itu, coba jelaskan apa yang Rima sedang terjadi hari ini, atau masalah yang Rima sedang alami itu seperti apa. Boleh dijelaskan? Ya, kita panggil kadangnya perencanaan teh itu gini bahalana deketnya jadi gitu, jadi asing. Oke, baik. Jadi Rima itu sedang ada masalah terkait pertemanan dekat dengan Rima. Gitu. Kalau boleh tahu masalah yang dialaminya apa dengan teman spesifiknya? Eta beda abis mamatahan wae jadi geuleuheun si eta teh. Jadi Anda itu masalah dengan teman gara-gara Anda suka nasehatin teman Anda, tapi teman Anda tidak menerima atas nasihat yang Anda berikan gitu. Oke, lalu apa yang terjadi ketika Anda merasa teman Anda itu tidak menerima nasihat Anda? Nah, kita panggil dari HP, kok bisa gitu sih teman deket. Jadi sakit hati gitu ya. Jadi, Anda merasa sakit hati gitu dengan teman Anda. Nah, lalu di situ teman Anda berbicara apa ketika Anda menasihati teman Anda? Itu pas di payunan aku ngeliat tapi pas angker. Oke, jadi teman Anda itu berperilaku kepada Anda menjadi lain gitu. Perilakunya tidak baik kepada Anda, tapi di depan baik, di belakangnya kalau secara bahasanya munafik gitu ya. Oke, baik. Oke, baik. Lalu setelah itu apa yang Anda lakukan ketika melihat teman Anda berperilaku tidak baik kepada Anda? Ya ditanya waduh teh kunaon, jawaban teh henteu. Sudah ditanya, jadi Anda sudah menanyakan kepada teman Anda, tapi teman Anda tidak terus terang. Oke, baik. Oke, jadi ya, kesimpulannya yang dapat tangkap, jadi Anda itu sedang ada masalah dengan teman Anda gara-gara Anda menasihati teman Anda, tapi teman Anda tidak menerima atas nasihat teman Anda itu ya. Oke, lalu Anda untuk mencoba untuk menanya, tetapi teman Anda tidak terus terang itu apa masalahnya. Oke, baik. Nah, lalu kalau saya berbicara terkait tujuan pada konseling kali ini, nah tujuan konseling kali ini di sesi konseling kali ini apa? 5. Tujuannya apa? Datang di sesi konseling ini Agar masalah lega diceritakan. agar masalahnya lega gitu ya. Lalu harapannya apa
setelah Rima melaksanakan studi konseling ini? Agar masalah cepat selesai. Agar masalah cepat selesai. Hmm. Oke, jadi harapan Anda pada studi konseling ini supaya masalah dengan teman Anda itu cepat selesai gitu. Oke. Kalau boleh tahu, pada situasi apa Anda merasakan ketika Anda mengalami masalah dengan teman Anda? Ketika sedang sendiri. Ketika sedang sendiri, Ya. situasinya di mana? Di kolong pada. Ketika berdua. Hmm. Oke, baik. Lalu pikiran apa yang muncul pada diri Anda ketika Anda mengalami masalah dengan teman Anda? Dibiarkan tidak menghadapi itu Pak. Dibiarin saja. Oke, jadi pikirannya apa yang muncul pada diri Anda? Yang nyangka pikirannya, Anda itu merasa tidak nyangka pada teman Anda, karena teman Anda berubah seperti itu. Oke. Lalu perasaan apa yang Anda rasakan ketika masalah tersebut muncul pada diri Anda? Sakit hati. Sakit hati. Selain sakit hati, Dia nyangka gitu. oke, baik. Jadi perasaan yang muncul pada diri Anda itu, Anda merasa sakit hati dan kecewa gitu ya pada teman Anda. Oke, lalu ketika Anda sakit hati, tindakan apa yang akan Anda lakukan pada masalah tersebut? Tindakan apa yang Anda lakukan ketika Anda masalah dengan teman Anda, bermasalah dengan teman Anda? Tindakan yang Anda lakukan apa di situ ketika Anda sedang bermasalah dengan teman Anda? Anda merasa sedih, Anda merasa sakit hati, lalu apa yang Anda lakukan tindakannya? Nyari saya nak kenal gitu. Oke. Setelah itu apa membiarkan atau seperti apa? Tidak ngomong. Tidak ngomong apa-apa. Oke, jadi tindakan yang Anda lakukan itu Anda mencoba menanyakan kepada teman Anda masalahnya apa, tapi teman Anda tidak ngomong apa-apa. Oke. Situasinya pada saat permasalahan Anda itu muncul ketika apa? Atau apakah ketika Anda sedang tidak ngaji, sedang santai, atau sedang apa? Ketika sedang santai. Sedang santai, tidak ada aktivitas apapun. Oke, jadi situasi yang muncul ketika masalah itu muncul itu ketika Anda tidak melaksanakan itu aktivitas apapun. Oke. Nah, balik lagi ke pikiran. Pikiran yang muncul pada situasi tersebut itu seperti apa? Pikiran yang muncul. Anda kan sedang berada di situasi santai ya, ketika Anda bermasalah dengan teman Anda. Lalu pikiran yang muncul apa? Ketika Anda sedang bersantai, tiba-tiba Anda sudah menasihati teman Anda, lalu teman Anda tidak menerima, dan disitulah pertengkaran terjadi atau masalah terjadi. Pikiran apa yang muncul? Sedih kadang. Sedih gitu ya. Oke. Nah, berapa lama pikiran itu terjadi? Sekitar 4 bulan ke belakang. Oke, sekitar 4 bulan ke belakang gitu ya. Sampai sekarang. Oke, jadi pada saat pikiran itu muncul sudah beberapa bulan ke belakang masalah itu terjadi. Oke, baik. Oke, saya ingin bertanya, jika menanyakan skala, tahu skala? Kalau di sekolah ada skala matematika ya. Oke, di sini saya ingin bertanya, kalau bicara mengenai skala, yang mana
dari skala 0 sampai 10. 0 itu pikiran itu merasa tidak baik-baik saja, merasa sedih, merasa kecewa, merasa sakit hati. Sampai ke skala 10 itu merasa bahagia, merasa sudah baik-baik saja, merasa sudah sembuh, merasa sudah selesai masalahnya. Kira-kira pada situasi dan pikiran yang sudah tadi Anda ceritakan, nah, kalau misalkan bisa skala, kira-kira berada di skala berapa? 0 sampai 10. Skala 7. Skala 7. Oke, baik. Kenapa bisa berada di skala 7? Karena menurut saya sekarang tidak buruk seperti yang terjadi kemarin. Oke, baik. Jadi Anda itu kenapa berada di skala 7? Karena tidak merasa terpuruk dari sebelum-sebelumnya. Oke, baik. Perasaan yang muncul pada saat pikiran itu muncul seperti apa? Kalau kan ada di skala 7. Oke. Kalau misalkan berada di skala 7 dan tidak merasa kepikiran apapun, perasaan yang muncul pada saat pikiran itu muncul seperti apa? Biasa wae. Biasa saja. Oke, jadi perasaan yang muncul itu biasa saja, akan tetapi masih kepikiran. Oke, baik. Oke, kalau seperti itu, saya ingin bertanya, jika jadi tindakan apa yang akan Anda lakukan gitu untuk mengatasi hal tersebut? Dikumpulkan. Boleh dijelaskan Ya, seperti apa? Dikumpulkan seperti apa? kan di sini mah kalau ada masalah apa-apa sering dikumpulkan. Misalnya aku sama si itu, sok aya naon cek. Ya diceritakan, jujur. Oke, baik. Jadi tindakan yang Anda lakukan itu berserah kepada pihak pondok gitu, untuk disatukan, dikumpulkan di ruangan khusus. Oke, baik. Oke, jika tindakan itu benar adanya, apakah itu dikatakan tindakan itu berhasil? Berhasil. Berhasil. Oke, baik. Jika Anda berhasil untuk mencapai tindakan tersebut, kira-kira berada di skala berapa antara tadi sudah dijelaskan ya, 0 sampai 10. Kira-kira ketika tindakan itu sudah dilaksanakan dan berhasil, kira-kira ada berada di skala berapa sekarang terjadi? Skala 10. Skala 10. Kenapa berada di skala 10? Karena kan udah bebas kita diceritain. Nggak Oke. ada masalah apa-apa lagi. Oke, luar biasa ya. Berarti peningkatannya sudah naik dari skala terakhir. Iya, dari skala 10 gitu. Yang awalnya tadi berada di skala 7 gitu. Nah, kalau boleh tahu kenapa berada di skala tersebut? Padahal kan tadi masih merasa tidak enak. Soalnya aku mau beranggapnya tidak ada masalah apa-apa gitu. Oke, karena beranggapannya tidak ada masalah apa-apa. Oke, baik, sangat mengapresiasi saya kepada Anda karena telah berhasil merubah skala, padahal baru di sesi konseling. Oke, nah tadi kan yang awalnya di skala 7 sekarang meningkat di skala 10. Nah, kira-kira apa yang harus Anda rubah gitu? Dari skala tersebut tuh apa yang harus Anda rubah? Sikap aku. Sikap Andanya. Sikap seperti apa yang harus Anda rubah? Ya terserah dia aja gitu. Para keluarga sampai lah misalnya. Tapi lah saya salah masak gitu. Oke, jadi intinya apa yang harus Anda rubah sikapnya? Kalau intinya berarti yang harus Anda rubah itu sikapnya sikap apa? Yang harus Anda rubah kepada teman yang bermasalah kepada Anda. Ngomong gitu. Jadi sering ngomong. Jadi sering ngomong, harus sering ngomong, gak akan ngebiarin lagi. Oke,
Oke, baik. Jadi sikap yang harus Anda rubah itu dalam hal berbicara gitu ya. Jadi mau mencoba dekat lagi dengan teman gitu ya. Mencoba dekat lagi, tidak akan ngebiarin lagi pada teman Anda. Oke, baik. Kalau begitu Anda berhasil ya, sangat mengapresiasi sekali kepada Anda. Nah, tadi kan Anda menyebutkan tindakan yang akan Anda lakukan itu yaitu apa? Anda itu dikumpulkan sama pengurus di pondok ya tindakannya, dan yang Anda lakukan untuk merubahnya itu sikap Anda itu dalam berhadapan dengan teman yang membesar kepada Anda. Sikapnya itu Anda mau dekat lagi dengan teman Anda gitu. Oke, baik. Nah, sampai sini ada yang mau sampaikan lagi? Oke, baik. Tidak ya. Oke, sangat mengapresiasi sekali kepada Anda sudah menceritakan masalah yang dialaminya dan tindakan yang sudah diceritakan dan perubahan yang ingin Anda rubah. Oke, sebelum saya tutup, saya mau memberi penugasan kepada Anda untuk melanjutkan di sesi konseling selanjutnya, sesi konseling yang kedua. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu perubahan yang tadi Anda jelaskan. Yaitu apa perubahannya? Merubah sikap. Oke, baik. Tugas yang harus Anda lakukan PR untuk minggu depan di sesi yang kedua, silakan Anda lakukan selama seminggu depan untuk mencoba merubah perilaku yang akan Anda rubah. Perilaku tadi yaitu apa? Sering ngomong dengan teman Anda. Agar supaya Anda bisa dekat lagi dengan teman Anda. Ya, sudah dapat dipahami tugasnya? Itu ya untuk tugas di minggu depan di sesi kelas yang kedua seperti itu. Jadi silakan lakukan perubahan yang sudah Anda jelaskan tadi. Itu tugas yang sudah silakan dengan teman Anda. Nanti kita bahas di sesi konseling yang kedua. Oke. Nah, nanti di sesi konseling yang kedua kita akan bahas terkait yang pertama penugasan yang hasil penugasan yang hari ini kita bahas di minggu depan, lalu nanti kita akan lanjut menyelesaikan masalah yang masih terbentang pada diri Anda. Oke, seperti itu ya. Ada yang mau sampaikan lagi? Tidak. Baik. Jika sudah cukup untuk sesi kursi yang pertama ini kita cukupkan ya. Sebelumnya terima kasih pada Rima ya. Kita baik lagi normal. Pada Rima sudah meluangkan waktu untuk sesi kursi yang pertama. Sekarang gimana perasaanmu? Sesi kursi yang pertama sudah merasa terbuka. Oke, baik. Alhamdulillah ya kalau sudah merasa terbuka. Nah, jadi nanti harus lebih terbuka lagi di sesi konseling yang selanjutnya ya. Oke, baik. Kalau seperti itu untuk sesi konseling yang pertama ini dicukupkan sekian. Terima kasih ya. Terima atas waktunya. Kita ketemu lagi di sesi konseling yang kedua di minggu depan. Nah, kira-kira di minggu depan mau hari apa? Terima mau melaksanakan sesi konseling yang kedua. Mau di hari sama hari sekarang? Emang udah libur kayaknya lebaran. Ya, ditentuin harinya aja. Tentuin harinya doang. Minggu aja. Minggu ya. Oke, baik. Tadi sudah diingatkan ya. Untuk minggu depan memang libur, tidak ada pertemuan. Jadi kita bertemu di 2 minggu selanjutnya ya. Nah, kira-kira mau di hari apa? Minggu. Oke, baik, di hari Minggu ya. Nah, oke, baik. Untuk sesi konseling cukup sekian. Kita bertemu lagi di 2 minggu selanjutnya ya. Silakan, berarti ada waktu penugasan yang tadi disampaikan harus lebih dilakukan lagi ya. Perubahannya sikapnya sekitar 2 minggu. Nanti saya mau lihat progresnya di sesi konseling yang kedua nanti sudah sampai mana yang sudah Anda lakukan tulisnya ya. Oke, baik, terima kasih. Terima waktunya ya.
Mudah-mudahan sehat selalu, dan mudah-mudahan nanti di Idul Adha bisa lebih baik lagi, bisa dekat lagi. Oke, baik, kita bacakan doa sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.